Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Berjumpa lagi dengan saya Faizal Hafizi, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini ada di modul 3.1, demonstrasi konseptual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, Bapak Fransiskus Saprius Berek sebagai fasilitator dan Ibu Kesi Merawati sebagai pendamping praktik saya. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sungguh bahagia, sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita semua mengadakan sehat ini. Amin ya rabbal alamin. Begini Bapak, mohon maaf saya mengambil waktunya sebentar. Ya, silakan. Di sini saya sebagai guru penggerak. Ya. Pada modul terakhir ini kami semua calon guru penggerak itu mendapat tugas menemui beberapa kepala sekolah untuk mendapatkan pengalaman dari semua silakan. kepala sekolah Ya. agar nanti untuk bekal kami di Ya. masa yang akan datang. Iya, iya. Dan ini terkhusus untuk permasalahan bagaimana Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Pak. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mengetahui kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Iya. Terima kasih sudah dapat bertemu dan keadaan sehat walafiat. Tentunya sebagai pimpinan banyak hal yang perlu diselesaikan, banyak etika, ada guru yang bermacam-macam di dalam kriterianya dia masing-masing. Ada yang cuma hanya melaksanakan kalau seandainya guru itu ada masalah, misalnya malas dengan alasan apa saja, lalu kemudian dia tidak hadir, banyak laporan-laporan dari guru-guru yang lain. Iya, betul. Tentunya kita harus memanggil guru yang bersangkutan yang punya masalah, apa hendaknya, apakah memang dia mau dilanjutkan menjadi guru ataukah tidak, bagaimana tentang administrasi yang sudah disampaikan, samakah dengan guru-guru yang lain. Kalau seandainya kita periksa pembukuannya tidak sama dan lain sebagainya, tentunya kita harus ada penekanan. Kalau seandainya mereka masih terulang, ya kita perlukan dalam musyawarah dengan komite atau mewakili wali murid ataupun guru-guru yang lain, bahkan ketua kelasnya bisa menjelaskan ke permasalahannya, sehingga kalau nantinya mudah-mudahan harapan kita dia akan berubah lebih baik dari yang lain. Betul sekali, Pak. Jadi mengetahui tentang kasus-kasus yang ada di sekolah itu bisa dengan melihat aktivitas guru, Iya, kemudian iya. bisa juga dengan anak-anak di Iya, kelas. permasalahannya apa? Masalah Iya, itu ya. Baik Bapak, nah kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah kita ini tentunya, terutama kalau ada kasus-kasus Pak di mana ada dua kepentingan yang sama-sama betul, Pak. Oh, sama-sama betul. Bagaimana? Oh, kalau gitu memang sungguh banyak sekali. Seandainya ada barang, seandainya buku yang diperlukan yang sama, sehingga mereka mengadakan dengan perbandingan, mengadukan fee ataupun untung, itu kita tidak mengutamakan keuntungan, kita mengutamakan kepentingan murid, sehingga murid kita akan terpakai dan kita bermusyawarah dengan guru yang bersangkutan. Satunya contoh,
umpamanya guru agama cocok nggak buku ini dipakai, cocok nggak dengan kurikulum yang kita pakai, cocok nggak. Nah, sehingga mereka nanti guru-guru ini akan berjalan dengan baik dan tidak menyalahkan buku dan kepala sekolah yang kalau untung kalau soal keuangan ya nggak pantas untuk di sekolah. Nah, begitu demi kemajuan kita bukan jual beli. Iya, bukan jual beli. Betul. Baik Pak, untuk selanjutnya apa saja sih Pak langkah-langkah ataupun prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah itu Pak? Masalah itu tentang apa itu? Ya, ada dilema-dilema etika tadi itu Pak. Ya udah saya bilang tadi, memang menjadi pimpinan harus sabar, Betul. harus mempunyai keputusan yang positif. Jangan ada keputusan sehingga yang sebelah pihak menyalahkan atau membenarkan. Sehingga setiap membuat keputusan kita harus ngambil yang bijaksana, yang terbaik. Mungkin langkah-langkahnya kalau ada permasalahan begitu mungkin cari permasalahannya dulu. Iya, betul. Setelah itu Permasalahannya apa? Kalau memang khusus untuk dia, misalnya dia tidak hadir karena aturan pemerintah itu 3 hari berturut-turut tanpa penjelasan dia harus dipanggil. Kemudian kita panggil. Seandainya tidak bisa kita selesaikan dengan secara masalah di dalam sekolah, kita harus ngadu ke atas. Ya, gimana caranya? Oh iya, langkahnya seperti itu. Nggak bisa nggak keputusan tergopoh-gopoh. Kita cari dulu gitu. Nah, ada nggak sih Pak hal-hal yang efektif dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Banyak. Ada satu contoh, guru seakan-akan pandai sendiri, iya, seakan-akan dia yang lebih baik, seakan-akan dia pintar dari kepala sekolah dengan yang lain, sehingga dia kadang-kadang merasa lebih. Itu harus kita laksanakan, harus kita beritahu. Semakin banyak, semakin pintar, semakin hebat bapak atau ibu, sebarkanlah kepada orang-orang yang tidak tahu. Kasihlah kepada orang-orang yang tidak memahami. Namanya sharing antara guru dalam keluarga, sehingga berbagi ilmu, sehingga kita bisa semua. Yang memberikan dapat amal soleh, dapatkan rezeki, mendapatkan lebih tenang. Ada keakraban tetap kita jaga. Kemudian Pak, semua dalam pengambilan keputusan pasti punya tantangan ya Pak. Iya, benar. Kira-kira apa saja Pak tantangannya itu Pak dalam pengambilan keputusan yang dilema tadi itu Pak? Banyak. Yang pertama, ada kepala sekolah hasil rapat koordinasi yang semua kepala sekolah dalam kecamatan, kabupaten dan sebagainya harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Bapak Ibu Dewan Guru ada yang tidak, misalnya di rata-rata yang berselisih paham. Ya, betul sekali. Oleh karenanya Bapak Kepala Sekolah atau saya misalnya, kita harus memberi kebijakan percontohan yang lebih baik. Tujuan itu yang kita jelaskan. Apa saja? Tentunya misalnya keseragaman sekolah. Atau ada yang tuh enggak, ada yang enggak cocok, ada yang cocok. Tetapi kalau kita himpun kebersamaan, selesainya baik juga kok. Berarti tantangannya itu dari Dewan Guru ya Pak ya? Boleh dari Dewan Guru, boleh yang dari mungkin tidak melaksanakan perintah dari boleh. kepala sekolah ya begitu Pak. Kemudian Pak nih, jika seandainya ada kasus-kasus dilematis yang tadi Bapak sebutkan Pak ya, itu apakah Bapak langsung menangani saat itu juga tempat itu atau Bapak menjadwalkan? Oh iya, untuk penyelesaiannya Pak. Itu bermacam-macam cara. Yang pertama, dilihat dari kasus yang ada, masalah yang kita hadapi. Kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan secara empat mata ataupun yang lain, ya kita cukupkan di situ. Tetapi kalau memang seandainya permasalahan itu
menyangkut orang ramai atau guru yang lain, kita kumpulkan dijadwalkan. atau kita jadwalkan sehingga nanti hasilnya akan sangat baik dan tetap keakraban kita Betul jaga. sekali Pak, bijak sekali ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, ada nggak sih Pak seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Oh iya, tetap ada. Jadi kita etika itu segala macam kita musyawarahkan, bisa kita ambil keputusan secara pribadi dengan yang bersangkutan. Kalau memang diperlukan kita jadwalkan, kita undang komite, kita undang wakil dari kelas guru dan lain sebagainya sehingga masalah itu akan terselesaikan dengan baik dan bijak. Artinya ini harus melibatkan semua pihak. Iya dalam benar. Jadi penyelesaian warga kasus ini. sekolah, guru dan lingkungan sekolah bisa mengetahui kalaupun itu diperlukan. Tapi selama kita ini cuma baik terus kok tidak ada masalah kok. Iya, ya kalau memang nggak selesai diputuskan ya dengan guru-guru penggerak calon penggerak itu supaya lebih menambah pengetahuannya. Sekali, Pak. Gitu ya. Kemudian terakhir nih Pak, yang terakhir ini kami sebagai calon guru penggerak ini mendapatkan pengalaman dari Bapak. Kira-kira nih dari hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak untuk pembelajaran kepada kami? Ya, sebenarnya sungguh sangat baik apa yang disampaikan oleh Bapak, yaitu yang pertama kita mempunyai keputusan itu dengan kebijakan juga langsung bisa melaksanakan perintah. Jangan ada sampai menunda pekerjaan, mendapatkan pekerjaan itu cepat diselesaikan. Juga yang paling sangat penting cepat sabar mengambil keputusan. Iya, harus mengambil keputusan yang tegas dan sabar. Gitu. Karena kalau kita mengambil keputusan, misalnya ada di antara mereka yang kurang baik atau perasaan dia, tetapi kalau sudah 10 cuma hanya satu yang ini kan ada masalah mereka tuh mengambilkan, kita harus ada. Jadi kita harus sabar, kita jelaskan. Kayaknya itulah sebagai tantangan menjadi kepala sekolah kepimpinan gitu. Iya Pak, terima kasih banyak ini Pak, pembelajaran berharga sekali ya. Berarti memang menjadi kepala sekolah itu ada penuh dengan tantangan yang berat. Tantangan dan sabar. Kuncinya adalah tegas kemudian sabar. Iya. Ya, dalam setiap menghadapi kasus-kasus, khususnya kasus-kasus yang mengandung nilai dilema. Iya. Memang antara harus memilih dua yang sama-sama benar. Iya. Ya mudah-mudahan ini pelajaran berharga untuk saya Bapak. Ke depan saya bisa melaksanakan dan mengambil keputusan yang bijak seperti yang Bapak lakukan. Benar, iya. Terima kasih banyak ini Bapak. Iya, Maaf sudah sama-sama. mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya juga berterima kasih atas kunjungan Bapak, sehingga mudah-mudahan Bapak menjadi lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Saryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya mohon maaf sebelumnya Pak mengganggu waktunya. Oh, Ya saya di sini sebagai calon guru penggerak, di mana pada saat ini kami sedang ada di modul 3. Modul 3 ini adalah kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. oh iya. Dalam hal ini ingin meminta para kepala sekolah untuk berbagi pengalaman, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Oh iya. Nah, gitu Pak. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau kasus-kasus yang kaitan dengan etika itu kita bisa dapat informasi itu biasanya ya kita sering ngobrol lah dengan
teman-teman wakaf atau bahkan langsung pada siswa. Oh gitu. Di saat sholat jamaah, salat itu ya selesai sholat itu kita sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah di sanalah selain ada curhat-curhat, dari sanalah muncul oh ini ada masalah nih, gitu. Nah, atau mungkin juga ada yang laporan. Banyak ini Gitu Pak ya, jadi kita bisa mengetahui dari kasus sana, dilema, ada kasus, ada dilema. gitu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Dalam mengambil keputusan jika ada dua pendapat yang berbeda, tapi dua-duanya mengandung suatu hal kebajikan yang mungkin tentu kita harus bijak di dalam ini ya, dengan cara yang menemukan dua yang punya pendapat tadi ya, diajak ngobrol lah, diajak ngobrol, kemudian jika kalau bila perlu ya kita hadirkan yang lain untuk memberi pertimbangan juga supaya nanti ini yang tepat yang mana. Saya kira kalau pendapat dua orang itu lebih bagus dari satu orang, tiga orang lebih bagus dari dua orang. Nah, itu tentu itu azas itu tetap kita pakai bersama. Nah kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini? Bila ada permasalahan itu, ada dilema semacam itu, langkah awal adalah kita identifikasi dulu. Identifikasi masalahnya. Permasalahannya apa sih ini gitu ya. Kita juga mencoba mencari pendapat beberapa teman yang tentu bisa dipercaya di sini ya, dan tidak akan menyebarkan tentang permasalahan itu. Nah, kemudian kita minta pendapat terutama dari staf dulu biasanya saya. Ini ada dilema, ada kasus-kasus ini, ayo kira-kira seperti apa pendekatan kita obrolin dulu. Nah, mungkin jadi kita mencoba melihat suatu permasalahan itu bukan dari satu sudut, tapi dengan berbagai sudut, sehingga dalam memutuskan nanti kita bisa bijak. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, setelah kita mempunyai suatu kesimpulan atau gambaran lah gitu ya, gambaran, baru kita hadirkan orang-orang yang tadi punya permasalahan tadi ya, punya dilema tadi. Nah, kita ajak ngobrol. Nah, tapi kan kita sudah punya pakem ya, sehingga nanti juga kita hadirkan teman yang bisa memberikan ya pertimbangan, menguatkan atau itulah teknis kami semacam itu. Kemudian Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang efektif itu yang menurut Bapak itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Jelas ada. Yang jelas ketika ada kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika itu ya, yang jelas kita harus bisa ini dulu ya, jangan sampai itu melebar. Gitu. Kita upayakan itu orang-orang tertentu saja yang perlu tahu. Nah, sebab kalau itu sampai melebar susah kita ini ya. Mungkin nanti jadi iya ya. Jadi mungkin kita panggil yang bermasalah dengan tadi di tempat yang mungkin tidak banyak orang tahu lah, sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan tanpa orang lain tahu. Ya Pak. Kemudian Pak, ada nggak yang menjadi tantangan Pak kalau misalnya ada dilema-dilema seperti itu? Wah, tentu banyak tantangan. Banyak. Karena di sisi lain ya, kita kan di negara hukum juga. Kadang-kadang kan dilema etika itu kan kaitannya dengan hukum juga. Makanya kita harus bisa mengemas bagaimana dilema yang kita hadapi tadi, permasalahan yang kita dihadapi oleh teman-teman kita tadi itu bisa terselesaikan tanpa harus bersentuhan dengan hukum. Nah, itu sebetulnya kadang udah masuk jelas kan gitu, misal gitu. Kita upayakan kekeluargaan tadi lah. Kan masih satu keluarga, betul. Nanti sampai terungkap hukum ya kita juga semuanya kan.
seperti itu tantangannya Pak. Apalagi di siswa ya. Kadang-kala kan ada teman yang pengen sok tahu ini permasalahannya ini nih harus gini. Jangan dulu. Kita sudah tahu bahwa siswa itu salah. Seperti ada kasus pencurian HP ini. Kita sudah tahu siswa ini yang ada beberapa siswa yang masuk sekolah ruang itu ya melalui CCTV ya. Nah ini ya, tapi kita akan menjaga juga perasaan anak itu nanti kalau sampai kita ini. Maka ya kita seolah-olah tidak tahu, kita panggil semuanya, tapi kita sudah tahu titiknya. Hanya kita ini pokoknya kita selidiki, sudah tahu, sehingga satu kelas itu tidak tahu siapa yang mengembalikan, yang tahu HP itu tidak kembali. Nah itu, sehingga cukup kita yang tahu. Dan itu pun juga tidak merasa mungkin malu gitu. Betul. Hanya dia malunya dengan kita. Tapi di teman-teman tidak timbul kemuliaan, tidak masa depan anak itu masih bisa tetap ini. Yang penting selama kamu tidak mengulang, insya Allah ini aman Pak. Tapi kalau kamu mengulang takutnya nanti justru sampai ke kepolisian. Gitu. Anaknya jadi ya alhamdulillah bisa lebih semangat lagi belajarnya. Bagus sekali. Itu Pak ya, kalau saya masih di sekolah ya belum sampai begitulah mungkin. Makanya belum bisa jadi kepala sekolah. Baik, untuk selanjutnya Pak, nah kira-kira nih kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, ada dilema etika begitu, nah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak ada jadwal-jadwal tertentu gitu untuk penyelesaian masalahnya Pak? Dilihat ini ya Mas, dilihat permasalahannya. Kalau memang perlu cepat ya kita akan cepat. Tetapi kalau itu ditakut kita justru kalau cepat nanti timbulnya kurang bagus, maka biasanya saya menunda dulu, cari informasi lebih lengkap dulu, baru dijadwalkan. Besok kita panggil di sini, nah nanti kita selesaikan di sana ya. Cukup kita yang hadir ini saja dan bermasalah itu. Berarti tergantung betul. Kalau memang harus selesai hari itu ya sudah ke pojok harus selesai, mau gimana lagi kan gitu ya. Tapi kalau memang masih bisa kita ulur ya kita ulur dulu dengan tujuan supaya bisa memberikan keputusan yang sangat bijak, tidak merugikan siapapun. Kemudian Pak, ada nggak seseorang gitu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut Pak? Jelas ada ya. Jadi kami di sekolah itu kan terutama dari tim manajemen itu ya, itu kan punya kerjasama yang bagus alhamdulillah. Jadi tergantung permasalahan di bidang apa, bidang apa ini permasalahannya, nanti kita pendekatannya juga kepada orang yang ahlinya di bidang itu. Kita minta pendapatnya, kita minta pendapatnya. Kalau ini gimana ya teknisnya, Pak? Ini juga kita hadirkan dari ini lagi Pak, supaya ini perlu dari sini juga. Oh ya dah, kita ngobrol dulu. Tapi cukup orang-orang itu dan kita janji tidak keluar. Karena apa? Kalau sampai keluar nanti jadinya nggak bagus. Justru sesuatu tadi yang sudah harusnya selesai di tempat malah melebar. Pusing lagi kita semua. Pusing lagi masalah. Itulah yang terakhir nih Pak nih. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil Pak atau dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Yang jelas di dalam memutuskan masalah dilema etika itu satu hal yang harus kita perlu pahami, bahwa kita semua manusia ini sama, tidak ingin dipermalukan. Kemudian kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, dengan itu, dengan pertimbangan itu, mudah-mudahan nanti ya apa yang kita putuskan tidak merugikan orang, bisa bermanfaat yang lain, dan juga lebih efektif dan efisien tadi dengan kita memutuskan permasalahan tadi tidak melibatkan terlalu banyak orang atau tidak dipertontonkan kepada khalayak ramai. Mudah-mudahan lebih efektif dan efisien. Orang yang punya masalah merasa terbantu oleh kita
kita juga terbantu, tidak terbebani masalah yang berlanjut-lanjut. Mungkin itu hal Bagus yang sekali Pak ya. Ini luar biasa sekali Pak, ilmunya yang saya dapat akan menjadi bijaksana ya Pak ya. Iya. Ya selama ini kalau kita menyelesaikan masalah itu biasanya cenderung ditutupi, apalagi kalau masih anak SD Pak. Iya. Saya kadang kasihan anak-anak terkenal panggil siapa yang ada kasus Pak. Sampai malu gitu. Lalu setelah ikut guru penggerak ini, kok berdosa sekali kita membunuh mental anak. Betul. Ya, gitu. Sampai sekarang di sekolah saya masih begitu Pak. Oh iya. Makanya karena saya melindungi anak-anak, kita masuk ke ruangan aja gitu. Nggak usah dipanggil di lapangan. Iya. Allah. Nah, itulah yang harus kita mengubah paradigma itu, dan Betul, Pak. itu pun dulu pernah saya lakukan di masa-masa muda saya. Prosesnya begitu, tapi setelah ini kok ternyata lebih efektif yang ini. Nah, artinya orang merasa nyaman, tidak merasa dipermalukan, dan ini pun bisa kita laksanakan bukan hanya dengan siswa ya, dengan sesama teman juga begitu. Mereka merasa lebih dihormati lah. Saya merasakan, dan saya juga kalau kita udah salah kok disalah-salahin tambah diingetin, mental kita jadi jatuh. Iya, jadi kita malah benci. Lah iya, kalau bisa ya itulah, orang yang tadinya bersalah, sudah salah itu, sudah merasa salah itu, ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik. Nah, itu yang kita Betul sekali Pak. Baik, itu saja mungkin Pak pertanyaan yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf sudah terlalu waktunya Pak. ya sama-sama. Hal menarik yang saya temukan setelah proses wawancara, yang pertama itu saya begitu sangat tertarik dengan satu hal yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah, di mana dalam menyelesaikan setiap permasalahan, Bapak kepala sekolah itu membentuk bidang-bidang tertentu gitu. Jadi permasalahannya itu tidak hanya diselesaikan dengan semua pihak di situ, tetapi permasalahan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Misal kalau misalnya ada pencurian gitu ya, jadi sudah ada bidang yang menangani tentang kasus-kasus pencurian gitu, dan kasus-kasus yang lain itu ya diselesaikan oleh bidangnya masing-masing. Itu menarik bagi saya. Kemudian yang kedua yang sangat juga begitu menarik bagi saya adalah ketika Bapak kepala sekolah menyelesaikan suatu kasus, ya, itu ya, mereka berupaya untuk sama sekali tidak merugikan dari pihak anak, walaupun anak itu bersalah. Mereka berusaha untuk menyembunyikan gitu, hanya aku dan kamu saja yang tahu, semua orang tidak perlu tahu. Jadi benar-benar menghargai anak, benar-benar tidak akan membuat anak malu gitu. Itu yang luar biasa saya kagum. Kemudian hampir ya semua keputusan itu diambil secara musyawarah. Kemudian keputusannya juga adalah ujung-ujungnya keberpihakan kepada murid. Setelah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, saya menemukan ada banyak persamaan dan juga perbedaan ya. Persamaannya adalah kedua-dua kepala sekolah tersebut sama-sama ketika menghadapi kasus dilema etika itu melakukan identifikasi, kemudian diputuskan dengan dikomunikasikan dengan berbagai macam pihak itu. Terlebih permasalahannya itu ada di tingkat yang berat gitu, pemecahan masalahnya. Kemudian pengambilan keputusan kedua-dua kepala sekolah itu ya sama-sama dilakukan dengan cara mementingkan kepentingan anak murid tentunya gitu. Dan perbedaan yang saya lihat ya mungkin karena yang saya wawancari adalah dua kepala sekolah yang tingkatan sekolahnya berbeda. Kepala sekolah saya sendiri itu dari SD, dan kepala sekolah yang satunya adalah dari tingkat SMA.
Dan ini tentunya ada permasalahan-permasalahan yang berbeda gitu. Yang SMA itu memiliki permasalahan yang lebih kompleks daripada kepala sekolah yang di sekolah dasar. Dan ini pun juga penyelesaiannya pun ya, karena mungkin di sekolah SMA itu sudah lebih rumit gitu permasalahannya, maka yang saya temukan perbedaannya tadi, kalau di SD itu ya hanya sebatas bermusyawarah gitu sampai tuntas permasalahannya. Kalau di SMA tadi sampai kepala sekolahnya membentuk bidang-bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah ya. Dan persamaan yang berikutnya lagi, kedua-duanya itu tidak menghendaki murid yang mendapatkan masalah itu dipermalukan ya, sehingga permasalahannya tertutup rapat sampai murid itu pun seperti tidak memiliki kasus ya. Dia terselesaikan masalahnya tanpa harus merasa dipermalukan. Kemudian terkait dengan penjadwalan gitu ya untuk penyelesaian masalah ya, dari kedua kepala sekolah benar-benar bijak ya. Jadi ketika permasalahan itu hanya permasalahan ringan, maka diselesaikan di saat itu juga di tempat itu. Tetapi ketika permasalahan itu merupakan permasalahan yang rumit, maka itu bisa dijadwalkan untuk pengambilan keputusannya dan juga bisa melibatkan berbagai macam pihak. Rencana ke depan dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika ya, tentunya itu diharapkan benar-benar tidak ada yang merasa dipermalukan. Jadi sedapat mungkin ya, semuanya menyadari bahwa manusia itu pernah melakukan kesalahan, sehingga diusahakan juga diselesaikan juga dengan cara baik-baik. Karena ketika anak itu dipermalukan, maka bukannya dia akan berubah dan kesalahannya, tetapi akan kemungkinan lagi dia akan lebih bermasalah gitu, karena dia akan malu ya. Mungkin berdampaknya setelah itu akan ada dampak yang lain lagi gitu. Kemudian untuk efektivitas permasalahan ini sedapat mungkin gitu ya, permasalahannya itu tidak kemana-mana gitu. Jadi ketika permasalahannya segera terselesaikan dengan pihak-pihak tertentu saja yang memang berkepentingan, sudah cukup gitu. Jangan sampai melebar ke banyak pihak yang tidak berkepentingan, yang akhirnya membuat permasalahannya tidak efektivitas dan tidak efisien gitu. Akan nambah lagi masalah-masalah gitu dengan banyak sekali orang yang tahu. Ke depan mungkin bisa menerapkan 3-4-9 ya, 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan, supaya keputusan yang diambil itu bisa semakin bijak dan berpihak kepada murid.